perjuangan saya tidak mudah. Hmm. Karena mengolah tanah halaman saya itu kan tanahnya nggak subur seperti Indonesia. Istilahnya kalau generasi muda kita tuh pengen terjun ke petani, saya bilang bisa kalau di kemauan dan semua itu lapisan. Itu sekali lagi gabungan. Mau nggak dari hati. Halo Sobat Investor, Anda kembali di Fincast bersama dengan saya Camar Haenda. Berbicara tentang perekonomian di Indonesia sebagai negara agraris, tentunya sektor pertanian ini menjadi penting. Tapi berdasarkan data dari BPS dari 136 juta pekerja, ini hanya sekitar 29%-nya saja yang bekerja di sektor pertanian. Nah, tentunya ini bisa digalakkan kembali atau bisa ditingkatkan lagi nih. Kalau sekarang kita lihat Gen Z pasti pengennya jadi content creator atau YouTuber, justru sektor pertanian ini menjadi terlupakan. Nah, untuk mengetahui informasi dan juga ada seseorang yang sangat berpengalaman, bahkan dia bertani sampai ke Amerika. Sudah ada Pak Syarif di sini. Pak Syarif, apa kabar? Tepuk tangan dong buat Pak Syarif. Alhamdulillah. Oke, ini Pak Syarif Saifullah ya. Yeah. Oke, Pak Syarif asalnya dari mana, Pak? Saya asalnya itu dari Magelang. Dari Magelang. Yeah. Nah, Bapak dikenal sebagai Pak Tani Philadelphia, Pak Tani Amerika. Gimana tuh ceritanya, Pak? Jadi gini, sejarahnya tuh saya tahun 2001 saya merantau ya. Berarti total sekarang hampir 24 tahun kan? 24 tahun merantau di Amerika. Betul ya. Okay. Terus saya nikah sama istri saya, Ummu Hanifah istilahnya. Terus setelah itu saya membeli rumah. Nah, membeli rumah itu kan di sebuah perumahan, kalau di sini kayak apa? Perumahan perkotaan gitu ya. Klaster gitu, Pak. Klaster apa tuh, Pak? Komplek. Oh, komplek. Ya betul, komplek. Tapi mereka yang punya lahan-lahan gitu loh. Ada lahan depan, lahan samping dan belakang, dan mempunyai privat parking ya. Kan luas-luas. Artinya halamannya luas ya. Itu saya manfaatkan untuk berkebun. Selama 3 tahun saya struggle. Alasan saya kenapa tanah itu saya harus olah. Makanan atau tanaman di Amerika itu mahal. Oh, mahal, Pak. Mahal. Ya? Sayuran justru di sana mahal, Pak. Mahal sekali. Jadi apapun makanan sayuran di Indonesia murah, di sana sangat mahal sekali. Mahal, langka ya, Pak. Justru anak saya sekolah di sebuah sekolah, tapi banyak kan instan. Nah, itu bener, aduh, kok makanan instan dari kalengan. Gak sehat ya, Pak ya? Gak sehat. Akhirnya saya berpikir ini harus tanah saya tahulah 1 meter, 2 meter, 3 meter, tahulah sampai semua. Tak tanamin bermacam-macam. Berhasil, tapi berhasil pertama lama-kelamaan itu tumbuhnya itu beda-beda karena saya nggak punya pengalaman. Jadi akhirnya artinya Bapak waktu dari Indonesia ke Amerika itu statusnya seperti apa? Bekerja sebagai apa? Ya, saya sebagai istilahnya itu waktu itu memang istilahnya itu kunjungan istilahnya kan. Terus saya meneruskan sana dan saya bekerja, terus saya menikah dan saya disponsori oleh istri saya. Oh, jadi istri support juga ya, Pak ya? Gitu loh. Luar biasa. Kebetulan saya orang Indonesia menjadi warga negara Amerika gitu. Oke, dan Bapak melanjutkan hidup di sana ya, Pak ya? Sampai sekarang. Jadi akhirnya kembali ke tanaman itu, ya saya olah. Perjuangan saya tidak mudah. Karena mengolah tanah halaman saya itu kan tanahnya nggak subur seperti Indonesia. Di sana tuh sangat sulit. Tapi karena perjuangan saya itu semangat tekad bagaimana supaya aku dapat hidup yang sehat, ya saya lakukan. Artinya Bapak learning by doing dong. Bapak nggak belajar dari mana-mana. Bapak memang betul dari pengalaman Bapak. Kira-kira di Amerika mungkin suhunya beda, cuacanya beda gitu ya, Pak ya? Ya, karena kalau di Indonesia kan ada sekitar 2 musim panas dan dingin. Kalau saya dapat pusing. Dan awal pertama saya tuh struggle banget karena ada musim dingin, panas, fall segala macam. Jadi kita nggak tahu karakter tanamannya. Jadi berantakan lah. Jadi kadang-kadang saya pernah nanam 1000 bibit. Itu dalam hitungan cuma 1 jam itu bisa mati. Karena tiba-tiba bulan April itu ada suhu langsung drop. Jadi akhirnya kita dari pengalaman-pengalaman itu saya mengetahui kapan masa tanam, kapan masa panen. Terus saya harus mengetahui juga tanaman apa yang perlu saya tanam, yang khusus. Karena karakter tanaman cabai, kangkung, kol itu kan beda-beda. Berapa jadi kadang artinya tidak semua tanaman yang Bapak tanam itu cocok di Amerika gitu ya, Pak. Bapak udah tahu nih tanaman mana yang bakal tumbuh gitu ya. Ya, sebenarnya semua cocok. Cuma masalah meminit aja. Oh, waktunya ya, Pak ya. Waktunya aja. Kadang-kadang kalau bulan Agustus udah aman, batas aman. Karena sudah musim panas. Saya nanam apa jadi seperti Indonesia. Tapi pada saat musim harusnya sudah panen, udah keburu dingin. Nah, itu harus diketahui. Makanya saya mengedukasi teman-teman belajar, saya mengajarkan itu background saya. Terus akhirnya lama-kelamaan ya alhamdulillah sampai sekarang
saya paham semua. Jadi hampir boleh Oke. katakan hampir 25 item tanaman tropis itu saya tanam berdasarkan uji coba. Jadi kalau saya Oke. uji coba beli ya, Eh. beli di sebuah store. Tanaman misalnya boleh dikatakan tomat lah yang gampang. 2 tomat. Saya tanam beli tomat 2 dari Iya. luar, saya tanam juga bibit sendiri 2 tomat. 2. Dua-dua ini saya tanam, tak kasih bibit, tidak kasih bibit. Yang dari saya tak kasih bibit, tidak kasih bibit. Itu saya tak Bapak mengamati betul-betul mengamati ya, Pak? betul-betul. Oke. Mengamati mana yang lebih dulu. Ternyata yang beli dulu 3 Oke. bulan sudah. Artinya telaten juga ya, Pak? Karena Ya. kan kalau kita ngomongin soal tanaman itu kan nggak instan, Pak. Kita harus Tidak. nunggu waktunya Tidak. tumbuh gitu Itu ya, Pak harus instan, ya? maaf kok instan. Harus benar telaten, fokus dan itu apa? Kita tuh Tekad benar-benar yang kuat ya, Pak ya? semangatnya itu. Karena kalau kita berkebun tuh bukan apa? Kita seperti kita mempunyai anak. Anak tuh Dirawat gitu ya, Pak ya? dirawat. Kalau kebun itu ditelantarkan, otomatis semua juga akan telantar. Oke. Itu kuncinya. Jadi alhamdulillah saat ini saya tetap berkebun, mengedukasi teman-teman, bukan orang Indonesia saja, orang Iya. Amerika pun juga Sama sudah ya, Pak banyak. ya? Oke, ini kan sangat menginspirasi sekali, Pak, terutama untuk anak muda generasi Gen Z saat ini, Ya. Pak. Yang memang sekarang kan semua juga lini pekerjaan sudah mulai nih, Gen Z udah mulai Betul. menguasai ini. Betul. Nah, tapi yang jadi permasalahan seperti yang tadi disampaikan di awal adalah rasa-rasanya ketika Gen Z ngelihat petani, aduh, ngapain gue jadi petani, gengsi. Mungkin hal-hal semacam itu yang terbayang. Tapi justru mungkin ada pandangan lain tentang itu, Pak. Justru menjadi petani itu bukan sesuatu yang memalukan, bahkan bisa menguntungkan, Pak. Ya. Saya bilang bisa. Hmm. Menjadi petani adalah petani yang terhormat. Ya. Di tempat kami di Philadelphia ada sebuah anak muda, karena mereka itu pernah datang ke tempat kami dan dia mewawancara saya. Ya. Dan saya berkunjung ke tempat dia. Itu anak muda berapa? Kalau nggak salah 5 anak muda. Itu semua muda. Saya sudah tua. Mereka itu membuat sebuah inovasi. Jadi kalau mereka itu kalau kalau di Amerika ya, mereka itu memberikan proposal kepada pemerintah. Oke. Proposal, terus sifatnya proposal itu bukan hanya sekedar gue berikan, lu gue kasih duit, enggak. Tapi ada imbal baliknya. Ada imbal feedback ya, Pak ya? feedback dan pemerintah mengawasi. Jadi kalau ada apa-apa tuh jadi saling mengisi. Jadi tidak menelantarkan gitu loh. Tak kasih, jadi juga bukan kasih aja banget. Dan mereka berhasil. Dia dikasih grant, sifat grant ya, pinjaman mereka. Dan dia membuat suatu apa untuk dia nggak ada karena tanah lapangan apa sih namanya itu yang dari matahari, penerangan dari matahari. Jadi dia membuat beli, jadi semua tuh untuk penerangan tuh berdasarkan dari ultraviolet. Bisa dibayangkan. Dia membuat rumah kaca sendiri semuanya dan dia sukses. Termasuk membuat pembibitan sendiri. Oh, jadi seperti semacam tenaga surya gitu Ya, ya? tenaga Oke. surya betul. Oke. Dan pembibitan sendiri. Jadi dia apa sih menjual itu setelah itu bibitnya juga dijual. Jadi dia membuat berdasarkan apa sebenarnya uji coba juga. Oke, artinya ini menarik, pemerintah di Amerika betul-betul memberdayakan Ya, gitu, Pak ya? Nggak memberdayakan. cuma dikasih uang abis itu ditinggal, tapi betul-betul dilihat gitu apa Ya. yang akan dilakukan, hasilnya seperti apa, feedbacknya seperti apa Ya, gitu ya, Pak ya? karena saya juga saya berkebun ya. Saya pernah dikasih sebuah lahan 600 meter persegi. Waduh. Itu besar untuk saya plus rumah saya. Nah, di sebuah satu daerah itu Ya. adalah di Arpot. Di Arpot kan tidak boleh ada apa bangunan kan? Ya. Itu tanahnya kosong nggak? Kosong. Lahannya berantakan. Dimanfaatkan untuk para petani muda, orang tua semua. Dan di sana di tempat kami itu dikasih kunci itu tidak. Jadi untuk memasuki sebuah pertanian saya itu pertama boleh masuk itu lahannya lewat besar ya. Untuk masuk lagi ada itu sampai ke petani itu dikasih lagi. Dan di sana tuh saya membayar, Mas. Oh, Bapak juga Setahun bayar cuma pajak, bayar sewa atau gimana? enggak, tidak bayar pajak. Oh. Bayar sewa Bayar sewa aja. $20 sedikit. Oh, iya. Kecil. Nah, mereka itu untuk pangeran kesulitan kan? Di mana? Ada infrastrukturnya itu loh. Ada. Setiap petani-petani dikasih satu tongkak. Saya dapat tongkaknya juga. Nah, jadi kayak ada di sini kayak belambir tuh yang dibuka tuh, Mas. Jadi kalau pada saat musim dingin tutup, pada musim semi pada musim mau panas, musim dingin peralihan itu dibuka. Iya. Jadi kita mau menggeluntur mau membanjir bisa dan itu gratis. Gratis ya, Pak Ya ya? tanah air itu dari perusahaan, kalau di sini mungkin kayak semacam kayak PDAM? PDAM betul. Nah dikasih dan itu juga di sana diberi pupuk, dikasih seperti pupuk.
Itu secara cuma-cuma atau Cuma-cuma. Secara cuma-cuma? Ya, cuma-cuma. Oleh pemerintah? Oleh pemerintah. Oke. Ini kalau Termasuk tadi bibit. apa yang Bapak sampaikan, jadi kita udah bisa punya bayangan nih kelebihan dan kekurangan antara dua negara, Indonesia dan juga Amerika berkaitan dengan sektor pertanian. Nah, Betul. itu gimana tuh, Pak? Nah, untuk perbedaan-perbedaan ya. Perbedaannya, Pak. Ya Tadi gini. kayaknya udah signifikan banget nih, Ya. mulai dari airnya gratis, pupuknya gratis, Betul. sedangkan di Indonesia pupuk aja masih di masalah gitu. Nggak semua petani dapat pupuk. Nah, nih. di sana dikasih pupuk, karena di sana kan ada untuk pupuk aja kan di sana tuh kayak semacam pohon-pohon ya, pohon-pohon segala macam itu dihancurin kan dengan sistem pakai teknologi ya. Nah, itu tuh dijadikan pupuk. Terus juga bibit-bibit itu ada sebuah kalau sini departemen apa ya pertanian gitu ya. Ya itu ada penelitian bibit-bibit dibuat itu dikasihkan. Itu juga organik gitu. Jadi otomatis kan petani itu kan merasa bagaimana kan. Itu penjualannya itu luar biasa. Jadi saya nanam misalnya cabai. Sebelah saya itu bukan cabai, kol. Nah, jadi pada saat nanti tanam beda-beda, nanti saat penjualan pun beda-beda. Jadi bisa mengesimbangkan, jadi tidak ada semua saingan cabai, ya Pak ya? Cabai semua. Nah, yang lucunya lagi, kalau saya tidak punya cabai, bisa kekurangan, sebelahnya punya dia ngasih saya. Itu pengalaman saya. Dan mereka penjualan itu mereka langsung ke Walsall, semacam kayak ada gedung itu yang besar, ditaruhlah di situ. Ada kulaknya gitu ya Pak ya untuk simpan barangnya. Kulak, tapi yang bukan kulak ya, kayak ada penampungan. Itu penampungan pelumbung ya, betul pelumbung itu resmi. Nah, pembelinya adalah pelaku-pelaku yang langsung seperti restoran-restoran. Terus ada toko-toko kecil-kecil petani beli langsung di situ. Artinya petani langsung ketemu dengan pembeli. Nah, yang artinya nggak ada calo-calo lagi ya Pak ya, dan bikin harga jadi makin mahal jadi, gitu ya. Yang beli situ dia pakai ini Pak, kayak member gitu loh. Membership. Jadi kalau nggak membership nggak Pak. Jadi dia pakai membership, dia beli apa aja. Makanya kadang ada mobil-mobil yang besar tuh isinya tuh banyak banget untuk ke restoran-restoran gitu loh. Jadi ya itulah pengalaman saya di sana gitu Mas. Baik. Bapak ini berkaitan dengan dukungan pemerintah saat ini, apa kira-kira yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dipertahankan, utamanya untuk sektor pertanian di dalam negeri nih Pak? Karena kan Gen Z juga milenial pasti sekarang sudah mulai terbuka matanya untuk ternyata jadi petani bukan sesuatu yang memalukan loh, menguntungkan juga gitu. Jadi bisa. Jadi seperti ini sektor gini ini kerjasama tuh perlu. Jadi tidak mesti pemerintah aja. Jadi semua lapisan Mas. Lapisan dirangkul untuk supaya Gen Z itu bisa mau, gue tuh mau jadi petani. Saya bilang mudah kok kalau ada kemauan, tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit kalau dia mau melakukan. Yang jelas, yang penting apa? Ada lahan disediakan kan? Oke, ada lahan. Kan lahan itu bisa ada perkumpulan nanti bikin kelompok-kelompok tani, kelompok dan keduanya apa? Infrastruktur. Terus juga ada pembinaan, pendampingan. Jadi jangan melepas. Jadi artinya harus ada pemberdayaan yang komprehensif seluruhnya oleh pemerintah gitu ya Pak, betul-betul diperhatikan gitu ya. Jadi akhirnya dibina terus, terus untuk kemana dijualnya. Di tempat kami itu ada istilahnya petani-petani dia nggak punya lahan, tapi dia bisa memberdayakan. Petani muda itu sekarang canggih-canggih loh, ilmunya loh hebat-hebat ya. Dia cuma hanya pakai ini Pak, pakai sistem apa namanya iPad, aplikasi ya. Aplikasi. Jadi kumpul-kumpulkan itu, dia ngejual itu apa? Lewat ini Mas. Jadi yang beli siapa? Yang beli itu orang-orang menengah ke atas. Kan sekarang juga orang pengen hidup sehat banyak. Jadi yang orang middle up juga bisa ya Pak ya. Kan kita juga menyediakan pasar beda-beda. Ada level-levelnya kan. Ada yang levelnya bagaimana? Aku sakit, pengen santai, tinggal telepon, bla 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 bla, telepon, gue butuh, saya butuh cabai, butuh ini semua. Tapi ingat, quality control itu perlu. Quality control, saya juga punya kebun, hasil kebun saya bagus-bagus. Kenapa? Pakai quality control. Siapa quality Artinya bukan cuma sekedar jumlah atau kuantitas, tapi kualitasnya juga harus diperhatikan ya Pak ya. Harus dong, jangan nanti pertama dijualnya tuh keren, wow, udah banyak, besoknya berubah lagi gitu loh. Kuantiti juga harus bener-bener stabil ya Pak ya. Jadi apa? Manajemennya itu perlu. Jadi nggak asal kalau kita menjual itu hanya sekedar nggak ada. Kita kalau bikin produk kan nggak langsung gitu, kita harus ada bikin sedemikian riset dulu segala macam. Itu insya Allah. Jadi istilahnya kalau generasi muda kita tuh pengen terjunan ke petani, saya bilang bisa kalau di kemauan, dan semua itu lapisan. Itu sekali lagi gabungan. Mau nggak dari hati. Kalau sekarang nggak dari hati semuanya repot. Ini berbicara lama-kelamaan negara kita bukan negara garis
Jadi beralih gitu ya, Pak, ya. Beralih. Tapi berkaitan dengan keinginan, tekad, kemauan, pasti yang paling pertama adalah literasinya dulu nih, Betul, ditingkatkan gitu. Nah, benar. gimana sih cara meningkatkan literasi masyarakat terutama generasi muda Ya, nih, supaya mau bertani? ya kuncinya gini Mas, tak kenal maka tak sayang. Banyak kan ini, Ya. banyak yang tidak tahu karena tidak ngerti, ya kan. Mhm. Makanya untuk mengerti, mari kita sosialisasikan terus. Siapakah tugas siapa sosialisasikan? Ya. Bukan saya aja, banyak dari sektor apa, banyak dari penyuluh, pemerintah, terus semuanya Bahkan masyarakat, mahasiswa mahasiswa, pertanian ya. kesadaran, ayo sama-sama berjuang, ya kan, Ya. untuk memakmurkan Indonesia. Hati kembali lagi kepada kita, sama-sama. Kalau kita dikit-dikit apa duit atau apa semuanya, ya repot, proyek segala macam repot. Kita tuh jangan egois lah pada diri kita sendiri pada saat inilah, gitu. Kita harus melihat masa depan kita juga, anak cucu kita. Oke, ini juga ada penurunan berkaitan dengan jumlah petani di Indonesia. Bahkan sekarang rata-rata petani itu usianya 45 sampai 64 tahun gitu, 45 tahun ke atas. Sedangkan yang muda-mudanya masih nggak mau nih. Gimana tuh? Ya, kembali lagi ya. Peran serta pemerintah, gabungan, semuanya, bukan pemerintah aja, semua itu harus apa? Ya, stakeholdernya harus sama-sama ya, bareng-bareng gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tuh kan generasi muda kan kalau nggak dikasih apa ya, suatu contoh itu kan ya akhirnya kan stuck kan di zona nyaman. Bagaimana keluar zona nyaman? Ya kita harus ada pelatihan, ada juga. Jadi kalau kita menjual barang itu banyak menjual, tapi juga ada solusinya. Cari solusinya, pemasarannya. Gampang kok untuk memakmur petani. Cari apa? Pemasarannya. Pemasaran kan kunci beli. Marketingnya, Pak. Marketing kalau nggak ada beli, segitu banyaknya juga nggak ada beli. Apaan lo nampung di percuma kan? Petani kalau udah pemasaran maju, gitu loh. Jadi mari kita sama-sama kerjasama itu yang diperlukan supaya masyarakat atau misalnya anak muda itu mau, ya kan? Kan banyak sekarang gerakan-gerakan itu. Ya bikin aja lah, aduh banyak banget saya lihat tuh sekarang tuh, walaupun saya di luar ya, saya terus mengamati loh generasi muda di Indonesia tuh. Apalagi sekarang pada kreatif ya, Pak ya. Ya kreatif, tapi jangan kreatifnya hanya viral doang. Kan repot kan? Iya. Dikit-dikit viral, terus akhirnya viral. Tapi viralnya yang bermanfaat gitu ya, Pak ya. Iya. Setiap orang datang banyak loh Mas, yang viral. Aduh, saya itu sering ke daerah Mas. Karena itu sekarang nggak ada gitu. Pasti ada solusi. Kenapa? Why? Baru dia mendirikan. Jadi gini, kuncinya kalau kita dukung anak muda ya, mari kita dukung anak muda. Kalau dia mau aktif, anak muda banyak kreatif, didukung, kita dampingi. Jangan dia baru berkembang tiba-tiba ada nih namanya, maaf ya, pulus, nanti ada ini nih, ya baru bergerak udah ada tik, ya susah, gitu, kasihan gitu. Harus konsisten juga ya, Pak ya. Juga dipajakin lagi nih, karena udah ada apa sih finansial gitu. Jangan, saya pikir. Ya, gimana sih gitu, itu kuncinya. Gitu, baik. Pak, ini berkaitan dengan kalau ngomongin generasi muda ya, apalagi Gen Z. Mereka tuh tipe yang realistis nih, Pak. Ya, betul. Pasti mereka tuh melihat angka gitu. Bahkan Menteri Pertanian juga sempat ngajak, ayo generasi muda bertani dengan menjanjikan keuntungan bersihnya itu 10 sampai dengan 30 juta. Nah, ini mungkin pertanyaan yang agak sedikit sensitif juga nih, tapi kalau Bapak mau jawab sepertinya luar biasa nih. Ya, saya jawab nggak apa-apa. Ini kan apakah hari nurani saya? Betul. Nggak ada masalah kan? Ya kan? Sekarang kalau mau memberikan umpan, ini kan siapa yang kenal mau uang? Ya. Berarti pertanyaannya adalah berapa penghasilan Bapak di Amerika menjadi seorang petani? Nah, ini pertanyaannya. Itu dia, kuncinya itu. Jadi gini, terus terang ya. Ini masih ditunggu nih sama Gen Z nih. Ya gini. Saya jabul. Gen Z nggak mata duitan apa, tapi realistis. Ya realistis. Ya. Sekarang kalau misalnya Gen Z itu dikasih, misalnya dijanjikan nih, tapi kan harus juga dong maksudnya itu, ayo contoh-contohnya kan, harus ada contoh dulu. Nah sekarang realitanya kan gimana? Apakah sudah ada? Terus terang, sudah banyak loh sebenarnya. Pemuda-pemuda petani banyak yang sukses. Cuma aja nggak banyak yang tahu. Sebenarnya bisa. Cuma nggak viral aja gitu. Jangan viral aja, sebenarnya banyak. Ini contoh tuh banyak tuh di Bandung segala macam. Nah kembali lagi tadi ya, berapa penghasilan di Amerika Serikat petani? Dia selalu kalau berkebun, bertani itu pada saat musim panas kan? Iya. Musim panas berapa bulan sih? Ya kan? Dari mulai April, Mei, Juni, taruhlah 7 bulan. Uang itu mendapatkan berapa ribu dolar. Musim dingin, uang tuh ditaruh di mana? Pada musim dingin dia enjoy 5 bulan karena ada uang
yang sudah tersimpan. Oke. Dan itu bisa menghidupin. Nah, pertanyaannya berapa penghasilan? Ya sangat besar kalau bisa. Saya terus terang, saya punya kebun. Saya 14 tahun, saya tidak pernah menjual. Tapi kalau saya mau jual, bisa. Gitu loh. Bisa, karena harga-harga di sana saya organik. Laku. Tanaman kali aja lah. 2 itu $2. Saya pernah punya hasil panen namanya cabai. Banyak banget. Itu kalau saya mata duitan bener-bener gitu tuh, itu juga duit loh Mas. Saya nggak jual, kenapa? Saya punya passive income. Jadi passive itu perlu. Jadi generasi muda, yuk cita-citakan juga, jangan hanya satu pekerjaan itu aja, tapi juga inovasi-inovasi terbaru. Jadi jangan suatu sini ini parah, bangkrut, ini ada lagi. Gitu loh. Jadi kalau menjadi petani, jadi ada saving money yang dipersiapkan gitu ya untuk melakukan aktivitas yang lain gitu ya Pak ya. Juga. Artinya ada, kalau mereka itu juga ada funding untuk uang yang disimpan segala macam. Tetap saya bilang bisa. Kalau sekarang tuh kan petani di Amerika tuh kan rata-rata memang sudah makmur, karena memang lahannya gede-gede. Nah kalau bicara di Indonesia, lah sekarang lahannya sekarang yang dikuasai siapa? Kita nggak ngerti kan? Apakah ada lahan? Ya kan? Sekarang contohnya kecil. Sekarang kalau ada lahan pengennya bikin kontrakan aja. Nah, kan? Iya kan? Banyak loh sekarang tuh daerah-daerah gunung di atasnya sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok untuk jadikan semacam kampus wisata-wisata. Ada sisi keuntungan positif dan negatif, ada semua. Kalau misalnya itu lahan itu adalah pertanian, tiba-tiba jadikan sebuah lahan yang beda, kan? Lambat laun itu juga jadi penurunan komoditas juga ya Pak ya. Hilang kan? Harga akan naik nggak? Harga akan naik. Karena semakin barang sulit dicari, maka semakin sulit dicari, maka harga akan mahal. Ya, ketersediaan dan juga kebutuhan tuh nggak seimbang. Dan nanti akan apa? Kita dari negara lain, ketergantungan repot. Indonesia kan negara agraris ya. Harus impor terus ya. Impor murah kan lu nggak lucu. Gitu ini ceritanya. Makanya ya itulah, kembali lagi. Pokoknya sebenarnya itu untuk Genjet itu banyak bisa. Sekarang tergantung kemauan. Semua lapisan saling dukung. Proyeknya apa? Kalau kita ada proyek tuh, ya ini proyeknya untuk apa nih? Kalau sekarang bisa tahun ini petani untuk Genjet, ayo alokasikan untuk Genjet. Tapi tentu diawasi, jangan digelontorkan semuanya tuh. Dan itu yang benar nanti pengawasannya. Itu yang benar. Jadi poinnya adalah pengawasan perlu ditingkatkan, kesadaran dari masyarakat terutama generasi muda gitu ya. Betul. Nah, melihat Indonesia ini dulu penghasil beras terbesar dan kita juga pernah import, malah sekarang kita pernah import, malah sekarang kita harus pernah ekspor, kita harus import sekarang. Gimana tuh Pak melihat hal tersebut? Kalau bicara gitu, pasti kan tadi banyak aspek selain mungkin kesadaran kita untuk jadi petani, kemudian juga lahan sekarang makin sempit. Ya, itu kuncinya itu kan, maaf ya, maksudnya kan birokrasi lagi kan. Ya, kalau itu saya sedih Mas. Setiap saya kunjungan ke daerah-daerah, kadang-kadang ya maaf ya, saya terserang kan. Saya jadi mau berbesmili. Terserang aja, ya kan, gimana ya? Sekarang kalau saya ngomong, rata-rata kan dia pasti keluh. Nah, ya itu sebenarnya itu ya kesadaran, mari kita sama-sama sebagai yang pelaku-pelaku kebijakan, kita masing-masing menyadari diri sendiri. Kalau kita mau memajukan bangsa negara, mari sama-sama, dan hati kita harus tulus, ikhlas. Kita tuh udah settle, orang yang udah settle, udah apa segala macam, apa sih yang dicari? Sukses itu apa sih? Orang bisa sukses, bisa kaya raya, tapi keberkahan cari. Kalau anaknya berantakan, apakah sukses? Misalnya gitu. Sukses di segi materi, tapi anaknya berantakan gimana? Kan tidak. Lahir dan batin harus sama-sama. Sukses dari banyak perspektif ya Pak. Ya, betul. Ini kalau berbicara tentang aktivitas yang Bapak lakukan di Indonesia ini 7 hari kan di Indonesia, terus padat juga, Bapak berkunjung menjadi pembicara, kemudian juga melaksanakan penyuluhan bersama dengan masyarakat dari berbagai lintas generasi. Apa temuan-temuan yang Bapak dapatkan di daerah tersebut, dan mungkin nggak sih kita ada potensi untuk bisa kembali menjadi negara agraris yang betul-betul tangguh gitu? Saya bilang yang bersaing di saya global. Jujur ya, saya 7 hari sangat sibuk. Maksudnya sebenarnya itu kalau saya bilang nggak sibuk bisa, tapi saya kan selalu kadang-kadang sering diundang kan. Itu adalah ikatan batin jiwa sosial saya. Kemarin kemarin saya ke desa Kaliangkrik, itu lurahnya itu muda, itu Bu Nida ya. Dia mengumpulkan satu sisi ada PKK, terus ada dinas pertanian, Pak Camat, Pak Lurah, termasuk instansi semuanya. Itu dia akan membicarakan bagaimana desa itu menjadi maju. Banyak banget nilai positifnya kalau mereka mau bergerak sama-sama. Jadi
tidak ada yang tidak bisa. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Jadi saya kunjungan kemana lagi ke petani muda, ada terus ke Kelengkeng. Jadi sangat bisa. Dan apa sih keluhan? Ya saya bilang tadi kan ada keluhan, ada keluhan. Biasanya kalau sekarang kalau ada keluhan pada saat itu ya ada pendampingan kan, langsung ada ijab ya namanya, sama-sama bersinergi sama-sama. Kali angker itu saya kemarin itu luar biasa tuh. Artinya betapa pentingnya koordinasi ya Pak ya. Dan kita ya saling merangkul gitu antar lintas stakeholder ya Pak ya. Ya betul itu betul. Baik. Pak Syarif, mungkin pertanyaan terakhir sekaligus closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat terutama generasi muda dan Gen Z terkait dengan sektor pertanian di Indonesia? Kita udah punya modalnya nih, sumber daya alamnya, mungkin bahkan tanah kita pasti lebih subur dari Amerika gitu ya Pak jelas, ya. Jelas. Oke, silakan Pak. Oke. Untuk generasi muda Gen Z ya, oke ya kan? Gen Z. Oke, saya udah enggak sih nih. Saya Gen Z nih Pak. Wah jiwanya tetap muda ya. Mari kita sama-sama semangat juangnya, perjuangan. Istilahnya kalau kita tuh berjuang tidak ada yang instan, ya kan? Pasti kita ada struggle. Tapi kalau kita gagal, ulangi dan tetap fokus sekali lagi. Fokus. Kalau kita gagal, hilang lagi dan tetap semangat itu. Jadi yang diperlukan adalah semangat juangnya itu loh. Tidak ada kata tidak bisa. Pasti akan ada bisa. Kalau kita mengalami kegagalan, kita cari tuh penyakit kegagalan itu apa. Ya 1, 2 pasti akan ketemu. Insya Allah itu kunci saya itulah. Karena saya melakukan hal gitu. Itu aja. Baik, luar biasa. Nothing is impossible ya Pak ya. Luar biasa, tepuk tangan dong untuk Pak Syarif. Pak Syarif, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ilmu ini bisa betul kita terapkan dan terutama untuk generasi muda ya, bahwa menjadi petani itu bukan nggak usah gengsi, bahkan justru ini bisa menjadi lahan pekerjaan yang baru yang cukup menjanjikan ya untuk di masa sekarang di era globalisasi saat ini ya. Baik, terima kasih Pak Syarif. Dan demikian tadi informasi dari Pak Syarif, petani Amerika yang sukses. Mudah-mudahan bisa terus menginspirasi dan kita harapkan bahwa kita bisa memaksimalkan sektor pertanian di Indonesia sebagai negara agraris. Saya Camar Henda pamit, sampai jumpa.